Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas masalah perkalian sin dan cos. Diharapkan kalian bisa memahami rumus perkalian sin dengan cos dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rumus perkalian sin dengan cos. Sebelum kita masuk ke rumus perkalian sin dan cos, kita masih ingat kalau sin A tambah B itu adalah sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Kemudian kalau sin A dikurang B, kita juga punya adalah sin A cos B dikurang cos A sin B. Beda tandanya. Sebenarnya rumus perkalian kita ambil dari sini. Kita lihat di sini bentuknya adalah sin A kali cos B. Artinya dia punya perkalian sin A dikali cos B. Tapi di sini ada cos A kali sin B. Jadi ada dua, sin kali cos atau cos kali sin. Tinggal kita pilih salah satu. Misalkan kita pilih sin A kali cos B, maka untuk menghilangkan cos A kali sin B, di sini plus ini min, berarti kita harus menambahkannya supaya cos A sin B-nya hilang. Sehingga di sini sin A tambah B ditambah sin A min B, kita tulis sin A ditambah sin B sama dengan, berarti sin A cos B ditambah sin A cos B adalah 2 sin A cos B. Artinya di sini perkalian sin A dikali cos B adalah sin A tambah B kemudian ditambah dengan sin A dikurangin B. Demikian. Itu untuk menentukan rumus perkalian sudut. Demikian juga kalau misalkan kita mencari cos A kali sin B, maka di sini bukan ditambah tapi kita kurangkan, sehingga hasilnya adalah sin A dikurang sin A min B sama dengan, berarti kan yang hilang sin A cos B, diambil sin A cos B yang hilang ini. Di sini min plus cos A sin B dikurang min, berarti min ketemu min jadi plus sama dengan 2 cos A sin B. Ini untuk rumus perkalian sin kali cos. Demikian juga kita bisa menggunakan cos A tambah B atau cos A min B untuk mencari rumus perkalian sin dan cos yang lain. Nanti kalian buktikan sendiri. Selanjutnya saya rangkum seperti ini. Kalau sin A kali cos B adalah sin A tambah B tambah sin A min B. Kalau cos A sin B adalah sin A tambah B min sin A min B, seperti yang tadi kita buktikan. Kalau cos A kali cos B itu adalah cos A tambah cos B. Nanti kalian bisa buktikan sendiri. Min 2 sin A sin B sama dengan cos A plus B kurang cos A min B. Untuk permasalahannya, contohnya seperti ini. Diketahui A tambah B adalah V per 6 dan cos A kali sin B adalah setengah. Tentukan besar sudut dari A dikurang B. Di sini A tambah B-nya adalah V. V itu tetap ya 180, dia V radian. Jadi kalau misalkan kita cari sin A tambah B-nya ya, itu adalah 180 dibagi 6 atau sama aja dengan 30. Di sini 2 cos A sin B adalah sin A tambah B dikurang sin A min B. Dengan cos A kali sin B-nya kita sudah punya yaitu setengah. Sin A tambah B berarti sin 30 dikurang sin A sin B. Ini yang mau kita cari, berapa besar sudut sin A min B. 2 kali setengah itu 1 ya. Sin 30 itu setengah. Ini sin A sin B. Kita tukar ya. Min sin A, satunya ke belakang. Sehingga setengah dikurang 1 adalah min setengah. Sin berapa yang nilainya adalah min setengah. Kita tahu untuk sin bernilai setengah itu ada di 2 kuadran, yaitu kuadran 3 sama kuadran 4. Maka penyelesaiannya pun ada dua, yaitu kuadran 3 sama kuadran 4. Kita pakai yang 180 supaya tidak mengubah nilai sin. Jadi supaya kita tahu sin setengah itu adalah 30 derajat ya. Jadi kita pakai 180, tinggal 180 tambah 30 yaitu jadi 210. Kalau di kuadran 4 kita nggak pakai 270. Kenapa? Karena kalau pakai 270 maka nilai sin akan berubah. Kita pakainya adalah yang 360. Maka supaya menjadi di kuadran 4 maka dia dikurangi. Sehingga jawabannya adalah sudutnya 210 dan 330. Ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita memakai soal cerita. Sebuah gelombang bunyi mempunyai panjang gelombang
atau lambdanya adalah dengan persamaan 1 min cos 2 alfa per sin alfa dengan sudut sebesar 75. Dengan frekuensi gelombangnya membentuk sudut 15 derajat dengan persamaan cos beta. Tentukan besar cepat rambat gelombang. Jika diketahui cepat rambatnya adalah panjang gelombang dikali frekuensinya. Nah, di sini ada bentuk persamaan trigonometri yang masih rumit. Jadi kita sederhanakan dulu. Kita masih ingat cos 2 alfa itu ada 3 bentuk rumusnya. Nah, supaya sederhana, maka kita bisa membaginya dengan sin. Untuk bisa membaginya dengan sin, berarti kita menggunakan yang 1 min 2 sin kuadrat alfa. Kita pecah kurungnya sehingga di sini jadi min dan ini jadi plus. 1 kurang 1 habis. Tinggal 2 sin kuadrat dibagi sin A. Hasilnya adalah 2 sin A. Kemudian kita punya F-nya adalah cos B dengan alfanya 75 dan betanya 15. Nah, kita cari persamaannya. Tadi panjang gelombang yang sudah disederhanakan yaitu 2 sin A dan frekuensinya cos B. 2 sin A cos B adalah alfanya 75 cos yang 15 itu adalah sin ditambah kemudian yang ini dikurang. 75 tambah 15 itu 90, 75 dikurang 15 adalah 60. Sin 90 kita tahu 1 dan sin 60 adalah setengah akar 3. Ya kalau kita jumlahkan berarti menjadi 2 ditambah 1/3 per 2. Jadi kesimpulannya cepat rambatnya adalah 2 tambah 1/3 per 2 meter per sekon. Demikian pembahasan pada pertemuan kali ini.